Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai forecasting, bahasa Romo Inggris ya. Bahasa Indonesianya peramalan. Tapi peramalan di sini bukan ramal kayak dukun-dukun, itu enggak ya. Tapi secara akuntansi yang penuh dengan ekspektasi, taksiran-taksiran, estimasi gitu. Jadi peramalan perlu dipelajari dan diketahui oleh akuntan maupun manajer ya. Kita langsung saja ke pengertian. Yang pertama, peramalan adalah seni ya. Jadi seni itu kan berbeda-beda keindahannya, estetika. Dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Ini secara garis besar ya, secara umum. Nah, berdasarkan horizon waktu, peramalan dibagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan jangka panjang. Waktunya ya beda-beda ya, tergantung. Yang jelas kalau jangka pendek ya 1 tahun atau kurang. Jenis-jenis peramalan, jadi ada banyak yang bisa diramalkan, terutama oleh para pakar ya, ekonom ataupun bisnismen gitu. Yang pertama adalah peramalan ekonomi ya. Jadi definisinya yaitu merencanakan indikator yang berguna dalam membantu organisasi menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Ini indikator makro bisa dipakai ya, misalkan inflasi, kemudian suku bunga, kemudian kurs gitu ya. Itu mutlak diperlukan oleh para peramal di bidang ekonomi, para pakar, para ekonom. Itu sangat tergantung ya, bergantung pada indikator makro. Kemudian peramalan teknologi. Karena ya saya sering bilang ya, itu era disrupsi, lompatan atau ledakan besar, tahapannya tidak 1 ke 2 tapi 1 langsung 3 dan seterusnya. Itu sangat menuntut para mahasiswa mungkin atau bahkan saya sendiri selaku dosen itu untuk memperhatikan laju perkembangan teknologi, bukan teknologi ya. Kalau teknologi itu teh pahit, berarti teh tidak legi, tidak manis. Nggak bercanda itu. Jadi teknologi ini berkembang pesat. Contohnya ya kita ini kan pembelajaran online ya, atau seminar-seminar itu juga online gitu. Begitu pula di bidang bisnis gitu kan. Itu juga sangat memperhatikan laju perkembangan teknologi. IPONG ya, itu IPONG udah 13. Lah itu cepet banget ya sekarang. Itu diperhatikan untuk mengestimasi atau memperkirakan kejadian, terutama kejadian ekonomi di masa depan. Nah, yang kita bahas pada mata kuliah ini yaitu peramalan yang ketiga, peramalan permintaan. Ya, jadi karena ini di bawah ada keterangannya, peramalan ekonomi dan teknologi bukan merupakan fungsi manajer operasi, sehingga pada pembahasan ini kita menekankan pada peramalan permintaan pasar. Jadi dari konsumen itu butuh berapa gitu kan, kita harus bisa meramalkan. Jadi penawarannya nanti bisa menyesuaikan ya gitu. Permintaan tinggi ya nanti harganya tinggi juga gitu. Langkah-langkah ya dalam sebuah sistem peramalan.
Jadi peramalan merupakan sistem yang tersinergi, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan dan harus sistematis, urut gitu. Yang pertama, menetapkan tujuan. Jadi tujuannya untuk apa sih kita meramalkan sesuatu? Kemudian memilih unsur yang akan diramalkan. Menentukan horizon. Tadi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Memilih jenis model peramalan gitu maksudnya ini. Salah ketik. Mengumpulkan data yang diperlukan ya. Data itu kan mentah ya, akan kita olah menjadi sebuah informasi yang akan kita gunakan untuk membuat peramalan. Ya, yang namanya peramalan bisa betul bisa salah ya, sifatnya tentatif. Kalaupun betul itu sementara. Yang mutlak ya cuma Al-Qur'an gitu kalau dalam agama gitu. Yang lainnya tentatif kebenaran itu. Memvalidasikan dan menerapkan hasil peramalan. Jadi kalau sudah dibuat peramalan itu ya diimplementasikan, diterapkan. Kemudian untuk pendekatan peramalan ini ada dua ya, seperti pendekatan penelitian ya. Ada peramalan kuantitatif, ada peramalan kualitatif. Kalau kualitatif ini sifatnya subjektif ya. Kalau kuantitatif ya lebih ke objektif. Penjelasannya, peramalan kualitatif yaitu peramalan yang menggunakan model matematis. Ya, ini biasanya ekonomi syariah ya, kebanyakan kalau saya lihat kakak tingkat kamu itu penelitian kualitatif ya. Alasannya ada yang tidak ilmiah ya, untuk menghindari angka-angka. Nah itu kan sebenarnya tidak masuk akal ya, tidak logis, bukan argumentasi yang bisa diterima. Ya jangan seperti itulah gitu kan. Kalau kamu suka sesuatu, jangan sampai membenci sesuatu yang merupakan kebalikan dari yang kamu sukai. Jadi nanti kalau kamu jadi pemimpin ya nanti akan jadi pemimpin yang like dislike gitu kan, suka tidak suka. Itu ya untuk yang mahasiswa yang sekarang masih terlima gitu kan, belum skripsi, itu ya tolong hindari pengen kualitatif karena tidak suka kuantitatif gitu kan. Dengan ini matematis ya pasti kaitannya dengan angka, dengan operator numerik ya, penambahan, pengurangan dan seterusnya. Dan variabel, nah ini erat kaitannya dengan variabel ya, sebab akibat untuk permintaan. Nanti ya bisa pakai regresi gitu kan. Harus bisa Excel lah orang atau mahasiswa ekonomi, bisnis gitu, harus menguasai Excel gitu. Ya kalau aplikasi yang lain sifatnya ya opsional gitu. Kalau Excel itu pasti gitu, kamu harus menguasai. Spreadsheet itu, rumus-rumus biar melakukan pekerjaan bisa lebih cepat. Itu ya, jangan anti gitu. Excel gitu bikin tabel, menghitung itu kan semuanya ada di Excel sebetulnya. Kamu harus menguasai, ahli di bidang itu. Gitu. Apalagi ini jurusan ekonomi syariah gitu. Selain ya tentu saja ilmu hadis, ilmu Quran gitu. Yang kedua, peramalan kualitatif. Ini peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Intuisinya harus tajam. Nah, kita langsung ke proyeksi tren ya. Salah satu metode ya, sebetulnya ada banyak sekali gitu kan, hanya saja tidak mungkin saya jelaskan satu persatu dalam waktu 15 menit ya. Jadi saya pilihkan salah satu saja yang sering atau acap kali dipakai untuk meramal suatu kejadian ekonomi. Jadi proyeksi tren pengertiannya adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu ya, cross section ya, yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu. Kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk formula atau rumusnya, ini menggunakan persamaan garis metode kuadrat terkecil. Ini harusnya urut ya. Ya, untuk persamaan umumnya ini, Y sama dengan A plus BX.
Y ya variabel dependen ya, yang terikat, yang dipengaruhi, sama dengan A itu alfa ya, konstanta yang sifatnya tetap, ditambah B-nya beta, kemudian X bebas ya. Jadi ini kalau dalam persamaan regresi. Kemudian beta itu dirumuskan ya seperti ini ya, nanti kita praktekkan. Kemudian untuk alfanya ya, konstantanya ini rumusnya kayak gini. Urutannya gimana? Kita hitung ya betanya dulu. Beta, kemudian betanya nanti masuk ke sini, ke alfa ini, nanti baru jadi persamaan Y sama dengan A plus BX. Ya, misalkan ini contoh peramalan ya. Misalkan kita ingin meramalkan tahun 2008 nih, permintaan daya listrik ya, yang kita simbolkan dengan Y. Variabel terikatnya ya, independennya waktunya ya. Waktunya ini 2001 sampai 2007 ya, 1 sampai 7 kalau kita jumlahkan menjadi 28. Rata-rata ya 28 bagi 7, 4. Permintaannya ya untuk masing-masing tahun ya, dari tahun 2001 74, kemudian kecenderungannya naik ini dari tahun ke tahun sampai tahun 2007. Mungkin hanya tahun 2007 ini yang turun dari tahun sebelumnya. Kemudian kita hitung ya, kita kuadratkan X-nya ya, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan XY-nya ya, 1 kali 74 ini 74 dan seterusnya, sehingga jadi rumus seperti ini. Kita masukkan ke persamaan tadi beta. B-nya setelah kita masukkan angka-angkanya, ketemu hasil 10,54. 10,54 ini beta tadi ya, kita masukkan ke persamaan yang kedua, yang A tadi, sama dengan Y min BX ya. Ini X-nya masuk, jadi betanya masuk ya, 10,54. Kemudian hasilnya 56,70. Kita masukkan ke persamaan ya, maka Y sama dengan A plus BX. A-nya ya, ini kita hitung tadi 56,70, X-nya betanya 10,54 X. Nah, kemudian kita masukkan ke permintaan tahun 2008. Kita lihat tahun 2007 kan X-nya 7, berarti 2008 X-nya 8. Maka 56,70 kali 10, tambah 10,54 kali X-nya kita ganti menjadi 8 ya. Maka Y-nya ya, atau apa tadi, permintaan daya listriknya ini kan tahun 2007 122, tahun 2008 141,02, atau kita bulatkan ya 1,142 gitu aja, 142 megawatt. Itu untuk meramalkan ya, nanti ya realisasinya ya, realitasnya apakah sama ya nunggu tahun itu ya, beneran nggak segitu. Tapi kalau misalkan sudah diramalkan, biasanya tidak beda jauh lah, kalaupun tidak sama persis ya sekitar segitu gitu. Tapi itu untuk peramalan, misalkan kita untuk meramalkan jangka panjang ya, angka itu harus jadikan acuan ya. Masalah realisasi nanti, urusan nanti, pikir carry ya, kalau ibarat orang Jawa gitu ya, pikir belakang. Itu kalau cowok biasanya kan gitu, tapi nggak banyak pertimbangan, meskipun sebetulnya sudah menggunakan pertimbangan matang. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya. Oh ya, ini sebelum saya akhiri, untuk kurvanya ya kayak gini nih garisnya. Jadi variabel Y-nya ini yang vertikal ini. Kemudian variabel X-nya tahunnya tadi 1 sampai 8. Kemudian kecenderungannya naik ya. Ya, sempat turun aja dari di tahun 2007. Kemudian tahun 2008 naik lagi ya. Ya kayak gini kurvanya. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.